Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Ternyata Rasha mengalami mimpi buruk tentang Praja. Rasha pun merasa jika mimpi itu sebagai petanda jika Praja masih hidup dan akan kembali. Rasha pun memutuskan untuk keluar malam untuk mencari udara segar. Saat itu Rasha tak sengaja menemukan sebuah kertas dengan gambar Naura dan Aisyah. Aisyah pun katakan pada Rasha jika gambar itu adalah gambar dari Mike. Mike memberikan gambar itu kepada Aisyah. Rasha pun lantas memberikan kembali gambar itu kepada Aisyah. Tiba-tiba mereka pun kaget mendengar suara tangisan. Mereka pun penasaran dengan suara tangisan itu. Mereka bertiga pun lantas memastikan sumber suara itu. Mereka pun lantas kaget melihat sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka tertutup. Mereka bertiga pun lantas masuk ke ruangan itu untuk memastikan siapakah orang yang telah membuka tutup pintu itu. Setelah berada di dalam sana, Rasha pun lantas menutup pintu itu. Mereka pun tidak temukan apa-apa di dalam ruangan itu. Mereka bertiga pun lantas kaget. Tiba-tiba pintu itu akan terbuka kembali. Mereka pikir itu adalah hantu, ternyata itu adalah Ustadz Kembar. Ustadz Kembar pun merasa heran apa yang telah dilakukan mereka bertiga. Rasha, Aisyah, dan Mike pun beritahu Ustadz Kembar jika mereka mendengar suara tangisan. Ustadz Kembar pun merasa heran, ternyata tidak hanya mereka saja yang mendengar suara tangisan itu. Beberapa santri yang lainnya juga mendengarkan suara tangisan itu. Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun lantas minta mereka agar kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, Nisa, Julia, dan Soleha pun bercerita kepada santri-santri lainnya soal suara tangisan yang didengar oleh para santri-santri itu. Mereka pun merasa heran padahal kemarin baru saja pesantren diteror oleh seseorang. Mereka pun berpikir jangan-jangan hantu itu adalah hantu beneran. Jessica dan Jasmine pun datang. Mereka pun merasa heran kenapa ada teror lagi di pondok pesantren. Mereka semua pun merasa takut dengan keselamatan mereka. Tiba-tiba Ucup, Zidan, dan Rizky pun datang minta mereka tenang. Jika mereka bertiga bakal menangkap dan menyelesaikan hantu dan suara tangisan itu. Sementara itu, Irsyad pun tampaknya berhasil menyempurnakan alatnya. Alat kacamata yang bisa membantu para santri belajar lebih cepat. Bahkan Gibran pun sudah mencoba alat Irsyad. Gibran pun merasa takjub sekali dengan kehebatan Irsyad yang bisa membuat alat secanggih itu. Irsyad pun merasa bangga sekali bisa menyelesaikan alat sebagus itu. Gibran pun jadi ingat Stefani. Pastinya Stefani membutuhkan alat yang telah dibuat oleh Irsyad. Gibran dan Irsyad pun lantas menemui Stefani. Awalnya Stefani merasa kesal melihat Gibran karena sebelumnya Gibran telah memaksa Stefani agar belajar lebih cepat. Gibran pun beritahu kabar baik buat Stefani jika Irsyad sudah membuat alat yang bisa membantu Stefani bisa belajar. Stefani pun merasa senang mendengar itu. Irsyad pun minta Stefani untuk mencoba alat itu. Sementara itu, Rizky, Zidan, dan Ucup pun menyusun rencana nanti malam bakal cari tahu dan menangkap suara tangisan hantu itu. Stefani pun sudah mencoba menggunakan alat Irsyad. Stefani pun merasa takjub dan bangga jika Irsyad bisa membuat alat secanggih itu. Irsyad pun lantas meminjamkan alat itu kepada Stefani dan meminta Stefani untuk menjaga alat itu baik-baik. Sementara itu, Zidan, Ucup, dan Rizky pun tak sengaja bertemu dengan Aisyah. Mereka bertiga pun lantas mengajak Aisyah untuk ikut dengan mereka nanti malam untuk mencari tahu dan menangkap suara tangisan itu. Rasha yang melihat Zidan yang mencoba mendekati Aisyah. Rasha pun merasa tidak nyaman dengan itu. Rasha pun lantas menghampiri mereka. Rasha katakan minta ikut dengan mereka karena Rasha juga mendengar suara tangisan itu tadi malam.
Rasya katakan bakal menjaga Aisyah selama mencari dan menangkap hantu suara tangisan itu. Mike yang melihat Rasya begitu dekat dengan Aisyah, Mike pun tidak mau kalah dengan Rasya. Mike pun lantas menemui mereka. Mike pun juga ikut dengan mereka nanti malam untuk mencari tahu dan menangkap hantu suara tangisan itu. Tak hanya mereka, Jessica, Jasmine, dan Melly pun berencana untuk ikut dengan mereka nanti malam, bakal mencari tahu siapakah suara tangisan itu. Apalagi Melly merasa senang jika Rasya pasti ikut mencari suara tangisan itu. Sementara itu, anak buah Miranda pun beritahu Miranda jika seluruh harta warisan Abi Fajar bakal jatuh ke tangan Aisyah. Miranda pun merasa heran kenapa semua ayah memberikan hartanya kepada anaknya, bukan istrinya. Miranda pun jadi berpikir, Miranda harus menyingkirkan Aisyah, Melly, dan Mike agar bisa menguasai seluruh harta warisan itu. Miranda pun pikirkan cara untuk mencari orang yang lebih profesional untuk bisa menghabisi mereka bertiga. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba Miranda pun dibegal oleh beberapa kalangan anak motor. Geng motor itu seperti memeras Miranda dan ingin Miranda menyerahkan harta-hartanya. Namun Miranda beri tawaran kepada geng motor itu dan beri pekerjaan pada mereka agar mereka menghabisi nyawa Aisyah, Melly, dan Mike. Miranda bakal bayar mereka dengan bayaran yang mahal.